di acara ini saya ditunjuk menjadi show directornya gitu. Ya saya beruntung aja gitu dan bersyukur banget ada kepercayaan untuk membuat sebuah acara sebesar ini gitu ya. Dan jujur aja ini pertama kali di dunia gitu. Kenapa saya ingin ada semacam pagar betis ya untuk membuka acara ini gitu, untuk menyambut tamu ya, karena memang itu seperti salah satu ciri dari budaya-budaya Indonesia gitu, yang harus kalau ada tamu mari kita sambut gitu ya, mau pulang pun kita sambut. Jadi mungkin menariknya di sana gitu. Kenapa harus ada pagar betis gitu? Kedua, saya juga pingin seperti ada parade busana gitu ya, seperti ya fashion show gitu dikit, tapi tidak terlalu harus macam banyak orang untuk bermodel-model, enggak. Paling tidak masing-masing daerah itu menunjukkan khas bajunya, misalnya khas daerah, supaya orang tahu walaupun sama tapi tetap ada perbedaannya gitu. Jadi artinya sama seperti kita berbicara kebangsaan yang berbeda-beda ya. Indonesia juga gitu sih. Dia mirip ya, tapi kalau kita satukan tuh tetap dia berbeda-beda juga gitu. Jadi itulah kekayaan daripada Melanesia gitu. Keesokan harinya gitu, ada salah satu hari yang memang khusus mereka menunjukkan tarian mereka gitu. Mereka hanya benar-benar dance performance saja gitu, dari mulai sore sampai malam tuh. Jadi masing-masing daerah tuh menunjukkan apa sih yang bisa kita ambil dari pertunjukan-pertunjukan mereka gitu. Kita bisa melihat persamaan itu. Di mana kita bisa lihat apakah rambutnya keriting gitu, apakah sama benar-benar sama-sama hitam, apakah sama-sama mancung misalnya atau pesek misalnya. Tapi di sana kita lihat bagaimana mereka menari gitu. Sebenarnya menariknya di sana gitu ya. Kalau saya dikasih tanggung jawab dari Pak Cijeko, Siompo, itu saya menari. Kedua, saya harus jadi pendamping. Ketiga, saya harus berbaur sesama negara-negara dan Kupang, tuan rumah. Setelah mempelajari gerakannya, bagaimana sekarang mereka harus berinteraksi dengan langsung orang-orang yang Melanesia langsung gitu. Makanya saya suruh mereka jadi koordinatornya. Misalnya 2 penari anima pop atau 3 penari anima pop berinteraksi dengan Vanuatu. Menjadi koordinator dengan delegasi dari Solomon,
berinteraksi dengan delegasi dari Papua New Guinea, Papua Barat, Papua ataupun NTT dari Lembata, Sika, misalnya Belu. Jadi bagaimana mereka bisa langsung melihat langsung kenyataannya gitu. Ini real. Mereka harus berhadapan dengan orang Melanesia yang selama ini mereka tahu kalau Nima Pop itu juga lahir dari budaya-budaya mereka gitu. Nah nanti dari cara mereka ngomong, irama mereka ngomong, kebiasaan mereka bermain. Karena karya-karya Weekend for Music kan lahir dari kebiasaan-kebiasaan mereka juga. Kebiasaan apa ya? Behavior gitu kalau bahasa kerennya gitu. Environment gitu. Jadi ya lahir itu dari gerakan-gerakan Nima Pop itu memang lahir dari situasi itu. Jadi ketika mereka akan berinteraksi dengan mereka akan sadar betul. Wow, jadi spiritnya di belakang itu yang akan membuat kekuatan mereka suatu waktu ketika mereka akan menari Nima Pop lagi gitu. Jadi mungkin itu yang saya pernah sounding ke mereka. Kalian harus coba, harus belajar. Dia pakai alat musik cuma dari bambu sama suaranya dia, sama gerakannya dia. Sedangkan keperluan sound kita di sini agak terbatas. Mereka butuh clip on banyak, mereka butuh kondensor, tapi kita cuma bisa ngadain beberapa. Jadi mereka agak bermasalah sama sound yang dia butuhin. Setelah diomongin sih karena dia ada fokus di tengah, jadi bakal ada kondensor di tengah itu akan digantungin. Semoga bisa ngebantu juga sih buat suaranya dia. Sebenarnya saya jujur aja gugup dalam arti karena takutnya mereka bahasa kita harus tanggung jawab kan. Saya lihat ternyata biasa aja, benar biasa kayak kita. Mereka anggap kita ini sebenarnya suku mereka juga, dan kita juga anggap mereka kayak suku mereka karena Melanesia toh, kulit apa segala macam, rambut. Sebenarnya maksudnya mereka agak ganjil pertama-tama, cuma setelah kita bicara-bicara bahasa-bahasa ya apa yang mereka kurang bisa dari saya, tapi saya bahasa tubuh. Ya, kita sebagai manusia kan pasti ada bahasa tubuh. Nah, saya kasih keluar saya punya itu kalau apa yang saya tidak dapat. Dan mereka bingung cuma karena kebiasaan, jadi mereka sudah mengerti apa yang saya bicarakan. Laut, mereka tanya laut, saya jelaskan laut. Bahasa tubuh laut. Saya bawa mereka ke laut. Nah, ternyata mereka mengerti. Saya bilang laut di Papua Barat itu khususnya Raja Ampat. Itu sangat indah. Nah, dia bilang indah. Dia pakai maksudnya saya jelaskan pakai bahasa tubuh. Oh, YouTube saya kasih tunjuk YouTube. Maksudnya YouTube. It's okay. Langsung saya bilang iya oke. Karena mereka buka, oh gitu. Jadi saya kasih tunjuk pakai bahasa tubuh kayak gini. Ternyata mereka mengerti juga. Nah itu. Well, for one thing, some people look exactly like us, so that makes us feel at home. That's one. Two, the food. We have very similar food back home. And so when the food is the same, everybody feels at home. And three, while conversing and visiting with some of our Melanesian friends that we've met here, we find words are very similar. A lot of the words are very similar to our words. And so we're excited about this. Words like other words, batu, which means stone, and yes, so we got excited. Menurut saya orang-orang Maluku dan Maluku Utara itu baik-baik ya. Karena saya bisa berbincang mereka kasih tahu adat-adat mereka, saling berbagi cerita. Ada satu bapak namanya Om Jaya Dabiloha. Jadi dia ceritakan tentang tariannya. Tariannya itu katanya ketika dulu pada zaman-zaman Melanesia yang dulu itu kalau mereka mau ambil kayak pohon kelapa, buahnya ini selalu ada ritual, mau ambil ini panen, memanen ini segala macam selalu ada ritual. Jadi mereka kemarin membawakan tarian berbau Melanesia. Saya pernah bikin karya, itu judulnya adalah We Came From The East. Nah, karya itu sebenarnya punya perundungan yang sangat panjang sih. Hampir kurang lebih itu 10 tahun ya.
di mana saya itu mencoba riset ya, secara pribadi ya untuk bagaimana membuat suatu karya yang sifatnya Melanesian gitu. Artinya sesuatu yang berangkat dari budaya-budaya Melanesia gitu. Jadi sebenarnya di Weekend Base kali ini itu merupakan cuplikan karya-karya saya yang berbau Melanesia. Dari mulai In Front Papua, Behind is in Front, Unanuk gitu, tikus-tikus. Jadi karya-karya cuplikan aja yang menggambarkan ini peradaban Melanesia gitu. Terus ya pemerintah juga mereka menanggapi itu dengan baik. Artinya paling tidak mungkin karya itu bisa ditunjukkan di penutupan festival kali ini gitu. Kamu kasih balti sama-sama makanya, biar bunyi juga rak. Kamu tidak sama ya, bagaimana nya? Pitos, gitu lah, pitos. Kue rokok habis deh. Nah, kalau Leu, semampuku kalau bisa. Biarkan delay. Orang tunggu. Orang tunggu, berpertama itu. Satu korasa cukup, satu kok capek. Habisin malam ini, buktikan kau sendiri ya, kalau kau bergaul di sini. Buat tariannya sih sangat berat sih, cuman saya berusaha bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Pak Cijeko. Terutama kan saya masih di bawah dari mereka kan sudah senior, saya agak rasa kayak takut gitu. Pertama kali latihan juga takut salah ini, takut ini. Jadi semua campur aduk gitu kalau latihan dengan mereka, tapi saya berusaha buat berbaur sama mereka. Mungkin yang kurang dari kita diri sendiri, mungkin ada yang belum yakin, mungkin ada yang belum percaya diri, tapi semoga pas pentasnya ya berusaha bertanggung jawab diri sendiri. Apa sudah? Tapi saya rasa kalau kita sudah di panggung, kita sudah nyawa, maksudnya nyawa. Karena kita sudah latihan sudah 1 bulan lah, sekitar 1 bulan. Jadi sebagai penari kalau sudah latihan sampai sudah begitu, pasti bisa lah tanggung jawab sampai di panggung. Apalagi ini kan kita bintang tamu, kita harus jangan bikin malu, itu aja. Ya saya sebagai penari saya harus tanggung jawab. Dan saya bangga juga menari sama kakak-kakak senior karena saya juga baru. Ya sebenarnya misalnya ada penari atau ada sosok yang ketika orang melihat, oh ini bukan Melanesia nih. Jadi yang saya ingin gambarkan tuh bagaimana mereka itu adalah mungkin bukan Melanesia, tapi mereka adalah terkena misalnya, terdampak misalnya dipengaruh Melanesia. Jadi kenapa dia bisa menyebar? Karena mungkin itu persoalannya dia juga akan perantauan ya yang terjadi di sebagian Sulawesi gitu, di sebagian Jawa gitu. Jadi itu ada pun sampai ke kita berbicara ke Padang misalnya atau kita ke Batak, itu ada ciri-ciri yang ternyata Melanesia itu menyebar ke sana gitu, sampai ke Rusia sekalipun gitu, itu ada gitu misalnya. Nah, ya saya bukan seorang antropologi gitu ya, saya bukan seorang arkeolog misalnya, tapi
imajinasi saya sebagai seorang koreografer, saya merasakan itu, emosi itu untuk menggambarkan bagaimana penyebaran Melanesia itu di dunia gitu. Ya kita lewat gerak burung, tiba-tiba harus memakai sesuatu yang agak modern misalnya. Ya itu yang saya bisa menggambarkan di tarian saya Weekend for Maze nanti gitu. Ketika mereka menonton di penutupan nanti, mungkin mereka akan melihat bagaimana penyebaran Melanesia itu gitu. I think it's a great vehicle or a great tool to bring people together and sharing one another what they have in common. And it's a common binding thing, an identity that will bring everybody closer rather than apart. And so culture is a magnificent thing that has that essence to be able to bring people together.